Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bu. Hari ini saya akan membahas tentang laundry penyetrikaan, ya. Untuk link absensi, Bapak Ibu bisa absensi melalui link absensi Google Form, ya, yang mana sudah saya tersedia untuk hari ini, sudah saya siapkan. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar yaitu menerapkan penyetrikaan pakaian tamu, yang mana IPK-nya adalah menguraikan penyetrikaan pakaian tamu, membandingkan jenis penyetrikaan dan menyimpulkan penyetrikaan sesuai dengan jenis pakaian tamu. Kemudian ini kompetensi intinya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran itu yaitu di sini ada menguraikan definisi penyetrikaan, mengevaluasi jenis mesin penyetrikaan, menguraikan simbol dan suhu penyetrikaan dan menyimpulkan langkah-langkah. Begitu pula tujuan keterampilannya yang mensimulasikan cara penyetrikaan kemeja panjang, kemudian celana panjang dan gaun. Kemudian kalau minggu lalu kita membahas materi tentang penyetrikaan, saya bisa minta tolong dibantu untuk mengartikan materi minggu kemarin, yaitu tentang penyetrikaan. Apakah yang dimaksud dengan penyetrikaan menurut Bapak Ibu semua? Ya, saya Bu. Ya, Bu Wina, apa itu yang dimaksud dengan penyetrikaan? Ya Bu, penyetrikaan adalah fungsinya untuk mematikan kuman yang berada di bahan setelah proses penjemuran. Ya. Nah, ya, salah satunya itu. Kemudian bisa untuk melidinkan. Kemudian di sini jenis-jenis setrikaan. Untuk minggu kemarin kita bahas setrika arang, setrika listrik, dan setrika uap gitu ya. Untuk simbol-simbolnya ini bisa dilihat. Kalau baju kita ada simbolnya seperti ini, penanganannya sudah kita sampaikan untuk yang minggu kemarin. Kemudian sekarang untuk teknik penyetrikaan secara umum itu saya bisa minta dibantu. Tolong saya dibacakan yang ada di depan. Silahkan Pak Arif. Halo? Iya, Bu. Ya. Silahkan untuk teknik penyetrikaan itu secara umum digunakan untuk apa Pak Arif? Teknik penyetrikaan secara umum ya, Bu. Iya, yang pertama harus menggunakan apa? Untuk menyetrika kita harus menyediakan alat, Bu. Ya, yang pertama harus ada alat. Yang kedua kita harus menyiapkan adanya yang kita gunakan adalah pelembutnya. Kemudian di sini adalah caranya yang kita bahas itu harus mendahulukan pakaian yang tipis dan ringan. Kemudian menggunakan panas yang standar ya. Jika menemukan kain kaos atau sablonan, setrikalah dari dalam baju. Perhatikan lipatan linen dan pakaian. Melipat pakaian dengan rapi. Kemudian bagian atas nanti diulang dengan lipatan paling bawah. Menghindari menyetrika pakaian pada bagian-bagian yang mudah melar. Contohnya di sini kaos. Bisa juga kaos kaki. Nah, kemudian di sini jangan menyetrika pakaian yang lembab apalagi basah gitu ya. Nah, saya minta Bapak Ibu apa saja jenis kain yang Bapak Ibu ketahui. Nah, Bapak Ibu bisa bantu saya untuk membacakan di depan. Ya, silakan. Ini Bapak. Ya, Bapak Tommy. Bapak Tommy, Bu. Ya. Ya, jenis-jenis kain untuk penyetrikaan yang pertama ialah kain katun. Yang kedua kain wol,
yang ketiga kain sutra dan kain rayon, yang keempat kain sintetis, yang kelima kain renda dan kain bodiran. Nah, di sini untuk kain katun dan linen itu nanti merupakan kain, yaitu salah satu jenis kain yang terbilang mudah untuk perawatannya, untuk penyetrikaannya. Sedangkan kain wol yaitu merupakan kain yang dalam penyetrikaannya itu membutuhkan tenaga yang ekstra dan panas yang tinggi. Nah, di sini untuk kain sutra, kalau kain sutra itu memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Di samping itu kalau kain sutra itu harganya juga mahal ya. Makanya dalam penyetrikaannya itu dibutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Yang mana ada kain sintetis juga. Kain sintetis ini merupakan apabila menyetrika itu harus ada dilapisi, ya, menggunakan suhu yang sangat rendah. Kemudian kain bordir yang seperti ini nanti digunakan kalau menyetrika itu harus ada lapisannya, yang mana tujuannya tidak mudah rendahnya supaya tidak hilang. Kemudian di sini untuk penyetrikaan berdasarkan jenis pakaian. Nah, untuk berdasarkan jenis pakaian itu ada kemeja, celana, rok, dan gaun. Yang mana tekniknya kalau kemeja itu harus dari bagian kerah dulu. Kemudian kalau celana itu harus dari pinggangnya terlebih dahulu. Kalau rok dan gaun itu kalau gaunnya itu ada kerahnya berarti harus dari kerah kemudian lengan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya minta Bapak Ibu bekerja kelompok dengan link LKPD yang sudah saya siapkan di sini. Nah, di sini untuk formulirnya LKPD yang mana nanti Bapak Ibu diminta untuk menuliskan nama kelompoknya, anggota kelompoknya secara jelas. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menuliskan bagaimana teknik menyetrika berdasarkan jenis kain. Saya minta waktunya dikerjakan 5 menit, Bapak Ibu. Silahkan dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, sudah selesai untuk mengerjakannya? Sudah, Bu. Nah, untuk Sudah, kelompok Bu. silahkan, saya minta dijabarkan. Kelompok 1 Bu ya? Iya, silahkan. Ya. Kain katun dan linen. Jadi kain katun itu merupakan salah satu jenis pakaian yang terbilang mudah ya Bapak Ibu ya, karena kain katun itu juga cukup tipis. Jadi dengan temperaturnya yang standar, kain katun akan mudah halus ketika disetrika. Jadi cukup semprotkan pewangi atau pelembut untuk mempermudah penyetrikaan. Seperti itu Ibu. Iya. Untuk kelompok 2. Baik, Ibu. Untuk kelompok 2 adalah kain wol. Kain wol merupakan kain yang dalam penyetrikaannya tidak membutuhkan tenaga yang ekstra dan kain panas yang tinggi. Penyetrikaan kain wol cukup dengan memberikan temperatur yang sedang dan tidak perlu adanya penekanan terhadap kain tersebut. Cukup hanya menempelkan saja atau gunakanlah pelapis kain agar serat-serat benang wol tidak tertarik keluar ketika pada saat penyetrikaan kain sintetis tersebut. Iya. Penyetrikaan kain sintetis sebaiknya menggunakan panas setrika yang rendah. Gunakan pola kain lapis ketika menyetrikanya. Seperti itu. Iya. Nah, itulah teknik-teknik
yang digunakan untuk menyetrika jenis berdasarkan jenis pakaian. Nah, nah ini kalau dilihat dari ini. Nah, kemudian untuk refleksi pertemuan kita pada hari ini apa, Bapak Ibu? Saya, Bu. Ya. Baik, Bu. Jadi, kesimpulan untuk hari ini dalam penyetrikaan itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu berdasarkan jenis kainnya, jenis pakaiannya, dan simbol-simbol yang terdapat di dalam bahan pakaian tersebut, Bu. Ya, baik. Ya. Bapak Ibu, untuk materi kita hari ini saya sudah merangkumnya yang ada di link untuk materi, linknya ada di sini, kemudian LKPD itu, kemudian evaluasi soal-soal saya sudah menampilkan link. Silahkan Bapak Ibu untuk membuka link yang ada di sini. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Silahkan Pak Ketua untuk dipimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Andi. Maaf, saya tadi tidak membukanya tanpa doa. Ini Pak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Saya baru ingat pas di tengah-tengah itu, Pak. Ya udah, Bu, ya. Tapi secara keseluruhan bagus, ya. Nah, cuman nanti waktu ujian komprehensif, ya, nah itu memang harus benar-benar semua unsur, ya, komponen yang berbasis pada HOTS dan TIPAK itu harus memang betul-betul bisa dilaksanakan. Ya, Pak. Nanti ya, Pak. Bapak Ibu akan menghadapi ujian komprehensif. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, itu. Ya, ini kan ya sebagai warming up lah, ya. Ya, Pak. Tapi sudah bagus lah untuk pemula, sudah bagus, ya. Nah, untuk komentarnya kita minta pandangan dari Ibu Wina. Ibu Wina. Bisa dengar Baik, suara saya, Bapak. Bu Wina. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sebenarnya saya tadi mau bilang komentarnya itu, Pak. Tapi Bu Ari sudah sadar. Loh, kok enggak dibuat dengan berdoa? Iya, Gitu. Oh, gitu ya. Ya sudah. Iya, tadi sudah saya. Untuk selanjutnya, baik, bagus ya Bu Ari juga. Mungkin karena grogi ya Pak, saya pun juga